udah jelas ya, supaya tadi sekali lagi jangan sampai nanti kita udah capek-capek buat konten, ternyata konten kita tidak ditemukan atau website kita ditemukan. Jadi ada beberapa faktor nih teman-teman ya, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan penggunaan website ya. Mencari search Google or type URL. Nah, kita mencari ke kata kunci misalnya di sini. Oke, kita coba. Saya ingin mencari seorang konsultan misalnya ya, mencari konsultan misalnya pendirian LSP. Nah, saya sedang mencari konsultan untuk pendirian lembaga sertifikasi profesi misalnya nih Kak. Pada saat kita ketik, nah Google di sini akan merekomendasikan di halaman satu itu minimal 10 website atau 10 penyedia informasi yang kita butuhkan, teman-teman. Nah, seperti di sini ya. Di sini dia ada urutan yang pertama, dia dibuat di sini ada misalnya di sini, kemudian juga nanti ada lagi dari Instagram muncul ya seperti ini. Nah, kemudian juga ada di sini, ini tadi ya. Seperti ini. Nah, di sini ada website yang memang sudah kita kelola, yang saya kelola teman-teman semua. Contoh di sini ya, di sini ada muncul ya, kelihatan nih ada kata kunci pendirian LSP nih ya, kita punya di sini ya, sudah ada di sini. Terus kemudian ini juga punya kita ya, ini juga punya kita. Di sini ada sertifikasi BNSP tentang pendirian. Jadi semua kata kunci tentang pendirian LSP teman. Nah, konsultan pendirian LSP. Nah, seperti ini teman-teman. Pada saat orang sedang mencari informasi tentang kata kunci yang kita buat, nah disinilah sekalian nanti misalnya kita punya bikin website bisnis, kita pengen jualan atau informasi-informasi yang ingin kita, bagaimana caranya supaya apa informasi yang dibutuhkan itu bisa kita masuk ke halaman yang pertama di Google. Supaya kenapa? Supaya untuk pengunjung menghubungi kita. Nah, ini untuk ini kita istilahnya Google Map-nya, Google Bisnisnya juga ya sudah ada masuk di sini. Kita ada teman-teman ya. Nah, inilah fungsi yang kita sebut dengan SEO. Misalnya sehingga apa? Pada saat orang klik, nah nanti langsung diarahkan teman-teman. Nah, ini diarahkan, nah baru masuk diarahkan ke website kita. Seperti ini ya. Teman-teman sobat panduan monet semuanya ya. Halo sobat panduan monet dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan dan diberkati segala rencana dan usaha kita. Amin. Baik sobat monet semua, kali ini kita bertemu kembali di dalam program pembelajaran ya, program pembelajaran bagaimana cara memonetisasi akun-akun sosial ya. Salah satunya adalah untuk memonetisasi website ya. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik materi yang sangat menarik sekali ya sobat panduan monet. Saya akan membawakan dengan topik apa itu SEO ya. Mungkin teman-teman semua sering mendengar ya SEO SEO ya, SEO atau Search Engine Optimize ya, itu untuk kepanjangannya. SEO itu apa? Itu yang jadi pertanyaannya ya. Sering menjadi pertanyaan kita semua itu, apa sih itu SEO? Dan apa sih manfaat dan fungsi daripada SEO itu sendiri? Nah, saat ini saya akan menjelaskan nih kepada teman-teman semua ya, supaya jangan sampai salah nih, jangan sampai salah teman-teman. Saya harapkan nih ya, selalu saya menghimbau kepada teman-teman sobat panduan monet semuanya untuk memastikan menonton semua video-video yang ada di dalam channel ya, baik di channel YouTube Panduan Monet maupun nanti di channel halaman Facebook Panduan Monetisasi ya teman-teman semua ya. Pastikan teman-teman semua nanti untuk menonton video ini dari awal sampai dengan selesai ya. Jangan sampai nanti di skip, apalagi teman-teman itu potong-potong nontonnya ya. Jadi kita biasakan untuk menonton itu sampai selesai. Kenapa? Supaya setiap pembelajaran materi-materi yang nantinya saya sampaikan itu benar-benar dipahami ya, benar-benar dipahami oleh teman-teman semua ya. Tidak separuh-separuh nanti informasi yang nantinya teman-teman dapatkan, begitu ya teman-teman.
Baik, kembali kita ke topiknya ya. Pernah nggak ya teman-teman itu misalnya nih sedang ingin mencari suatu informasi nih misalnya, teman-teman mengetik menggunakan Google Chrome yang baik mau nggak pakai handphone atau di komputer atau di laptop ya, mencari sebuah informasi nih ya, mencari sebuah informasi, mengetikkan sebuah kata kunci ya, mengetikkan sebuah kata kunci, baik itu di Google, di Yahoo, Bing atau mesin pencari lainnya. Nah, mungkin teman-teman pernah enggak? Itu kan pertanyaannya. Pernah enggak teman-teman melakukan itu ya? Pada saat misalnya teman-teman sudah mengetikkan kata kunci itu ya, kata kunci, teman-teman mungkin nanti di sana mesin pencari itu akan memberikan beberapa rekomendasi ya, beberapa rekomendasi sesuai dengan apa yang nanti teman-teman cari ya, teman-teman cari seperti itu. Jadi itulah maksudnya sih, itu akan memberikan informasi-informasinya gitu. Nah, nanti di sana di dalam misalnya di Google kita menggunakan Google, pencarian menggunakan Google. Nanti Google itu akan mengurutkan urutan nomor 1 sampai dengan 10. Misalnya di halaman 1 biasanya ada 10 ya. Ada 10 website ya atau penyedia informasi yang akan ditampilkan oleh Google ya. Misalnya nomor 1 sampai dengan 10 ya. Nah, tujuan dari SEO ini adalah bagaimana nanti misalnya mau apakah itu website kita, blog kita itu supaya muncul di halaman 1, apalagi bisa udah di halaman 1 di nomor urut 1 ya. Biasanya apalagi ini khususnya bagi teman-teman itu misalnya punya bisnis ya, misalnya punya bisnis supaya tuh terlihat di Google ya, di Google dan di halaman 1 apalagi nomor urut 1, 2 atau 3. Karena apa? Biasanya orang akan melihat itu adalah urutan yang pertama di halaman 1 dulu, dicek semua. Nah, kemudian mereka akan mencoba menghubungi ya, biasanya menghubungi. Nah, trik-trik inilah nanti ya, trik-trik yang tentang SEO ini ya, inilah yang nanti akan saya sampaikan ya, saya bagikan kepada teman-teman semua ya. Di mana nanti teman-teman akan saya ajarkan nih bagaimana supaya kan kemarin kita udah belajar ya, sebelumnya kita sudah belajar membuat website, sudah belajar membuat halaman, belajar membuat post ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam membuat kontennya, di mana nanti di dalam konten itu ada kata kunci atau keyword dan juga itu nanti kita ada pengaturannya teman-teman ya, akan ada pengaturan SEO-nya, Search Engine Optimize, supaya bagaimana website kita itu supaya bisa terindeks ya, supaya terindeks dan terbaca oleh Google algoritmanya secara organik itu supaya terbaca. Supaya apa? Nantinya bagaimana supaya nanti konten kita itu bisa masuk ke halaman 10 besar istilahnya ya, 10 besar atau halaman 1 di urutan 10 besar. Nah, ini akan membuat bagaimana istilahnya nanti website kita akan banyak yang melihat blog-blog kita atau konten kita. Kalau misalnya tidak terbaca dan tidak terlihat, bagaimana nanti orang akan mengunjungi website kita? Seperti itu teman-teman. Contoh nih ya, contoh di sini nanti yang bisa saya berikan salah satu contohnya kepada teman-teman. Misalnya di sini ya, kita akan coba. Di sini kita akan coba. Nah, sehingga apa? Pada saat misalnya contoh kita nanti orang mencari informasi bisa menghubungi kita. Nah, misalnya kita ini dalam bentuk blog, misalnya kita tentang mencari informasi cara mendaftar dan mengoptimasi Facebook misalnya, atau bikin apa konten-konten kita supaya apa? Pada saat nanti orang masuk ke masuk ke konten kita, blog kita, nah inilah orang akan masuk dan begitu diklik, nah di sini ada informasinya. Pada saat nanti website kita sudah termonetisasi misalnya ya, termonetisasi, sehingga apa? Pada saat orang masuk membaca sudah bisa juga terlihat lah di sini iklannya. Nah inilah nanti dari setiap iklan-iklan yang tayang inilah nanti Google AdSense membayar kita seperti itu teman-teman ya. Ini sudah ada contohnya ya. Ini yang kita bangun ya, ada Sindahat Jaya itu kebetulan adalah website yang saya bangun ya. Nah, ini contoh bahwa ini sudah termonetisasi ya teman-teman. Di mana website ini adalah website bisnis juga, saya juga ajukan di monetisasi dan sudah disetujui, dan ini sudah ada iklan muncul teman-teman ya. Jadi ini benar-benar real ya, ini benar-benar real bahwa saya sudah melakukan optimasi SEO-nya. Ya. Nah,
ini yang nanti yang akan saya ajarkan kepada teman-teman semua, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa bersaing nih dengan kata kunci tertentu yang kita buat, supaya nantinya website kita itu selalu setiap informasi judul-judul apapun itu nanti bisa masuk di halaman 1 bersaing seperti itu ya. Di halaman 1 minimal di 10 besar. Ya, teman-teman. Supaya apa? Nantinya kalau misalnya nggak terbaca dan tidak muncul kan orang nggak akan pernah tahu website kita atau konten kita. Kan sayang kita buat website, sayang sekali kita bikin blog, bikin konten, tapi tidak ada yang melihat atau tidak ada yang membaca, kan sayang sekali teman-teman ya. Capek-capek bikin konten tapi nggak ada yang pernah baca, sayang ya. Seperti itu aja. Jadi teman-teman semua dipastikan ya hal yang pertama nanti sebelum kita membuat nanti harus dipastikan membuat konten, harus dipastikan adalah kita memahami dasar-dasar SEO itu terlebih dahulu ya teman-teman semua ya. Yang harus kita perhatikan adalah kita memahami terlebih dahulu dasar-dasar SEO itu, baru nantinya kita bisa terbiasa nanti dalam membuat konten itu. Bagaimana caranya nanti kita akan belajar ya, bagaimana caranya nanti kita melakukan on page SEO ya. Bagaimana on page SEO itu berhubungan dengan pada saat nanti kita setiap masing-masing halaman atau bagian post-post yang kita buat itu kita atur dulu di dalamnya SEO-nya, mulai nanti kontennya ya. Makanya untuk SEO ini saya kalau untuk blog atau jasa saya lebih merekomendasikannya itu adalah menggunakan Yoast SEO. Tetapi kalau misalnya kita nanti adalah blog berita, misalnya nanti yang blog yang jalan-jalan supaya bisa nanti terbaca oleh Google News, misalnya teman-teman targetnya adalah Google News, saya sarankan itu menggunakan AIO SEO ya, AIO SEO. Nah, itu nanti ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini teman-teman untuk ada istilahnya pemahaman dasar ya, pemahaman awal ya, pengetahuan awal yang bisa saya sampaikan untuk tentang apa itu SEO ya, apa itu SEO, supaya nanti teman-teman semua jangan sampai tidak memahami atau belum memahami konsep dasar SEO itu dulu ya. Sekali lagi ya bahwa SEO itu sekali ya, Search Engine Optimize ya, yaitu bagaimana sih usaha kita untuk mengoptimasi website kita ya, supaya bagaimana nanti website kita, blog kita itu istilahnya terbaca atau terindeks oleh mesin pencari seperti Google, Bing ya, Yahoo lah, Sing lah atau itu. Nanti bagaimana caranya itu pengaturannya itu yang harus kita siapkan teman-teman ya. Tadi juga udah saya jelaskan ya kenapa sih SEO itu sangat penting ya. Tadi udah juga saya jelaskan teman-teman semua. Udah otomatis. Kenapa SEO itu sangat penting ya, supaya kita pengaturan awal yang kita buat itu nantinya supaya terindeks atau terbaca oleh algoritmanya ya, sehingga pada saat orang mencari informasi-informasi yang dibutuhkan ya, muncul nanti website kita bisa di halaman pertama 10 besar minimal ya, supaya konten-konten yang kita buat itu tidak mubazir, capek-capek kita bikin konten tapi nggak pernah ada yang membacanya, sayang sekali ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, apalagi bagi para pelaku bisnis ya. Nah, pelaku usaha membuat sebuah konten kayak tadi, pelaku usaha kita adalah sebagai salah satu konsultan ya teman-teman ya. Kami sendiri itu merupakan salah satu konsultan pendirian lembaga sertifikasi. Kita juga sebagai lembaga pelatihan kompetensi ya, kita dengan sertifikasi nasional BNSP, dan kita juga itu sebagai salah satu juga pelaku juga kita salah satu program unggulan kita adalah kita ada melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, yaitu untuk sekolah instruktur dan juga kita digital marketing ya. Kita spesialisasinya bagaimana kita akan mengajarkan konsep-konsep bagaimana melakukan pemasaran secara digital. Nah, kalau kita udah bicara pemasaran digital, berarti kita benar-benar harus kuat ya memahami dasar-dasar atau fundamental SEO itu sendiri. Ya, sesuai dengan nanti target kita, target market itu siapa.
dan bagaimana kita mengoptimasi SEO sesuai dengan target yang nanti kita harapkan teman-teman semua ya. Baik, seperti itu ya teman-teman, supaya nanti kita pahami kembali bahwa SEO itu sangat penting ya teman-teman ya. Tidak bisa kita nggak perlu SEO ya, benar, bisa saja tetap terbaca, cuma jangan kita nanti berharap bahwa konten-konten kita itu akan bisa dengan cepat ya. Tapi dengan kita adanya SEO, kita akan dibantu ya. Bisa jadi kita mungkin nggak langsung bim salah bim begitu kita buat langsung dimasuk di halaman 1, belum tentu nanti, tapi bahkan tergantung dari nanti kita melakukan riset, kita lihat dulu kata kunci itu berapa banyak penggunanya, pesaingan kita, usia pesaingan kita kan harus tahu dulu itu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu yang menggunakan kata kunci ya, kata kunci yang sama itu kira-kira berat enggak saingannya. Nah, ini yang harus kita, teknik ini yang nanti yang harus teman-teman kuasai ya teman-teman. Nah, pastikan nanti teman-teman sudah bergabung ya, sudah subscribe ya Panduan Monet ya. Jangan sampai teman-teman nanti belum subscribe nih, jadi sayang nih nanti teman-teman ilmunya nanti sepotong-sepotong hilang, apalagi teman-teman belum subscribe dan belum klik notifikasi lonceng. Nanti teman-teman tidak ada dapat konfirmasi nih, tidak ada notifikasi bahwa kita barusan upload video edukasi yang terbaru ya teman-teman. Sekali lagi pastikan teman-teman sudah subscribe Panduan Monet dan sudah klik notifikasi loncengnya ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Untuk SEO, kita kembali kepada SEO teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, pada saat kita ingin membangun SEO, apalagi pada saat kita membuat konten nih nantinya, pada saat kita membuat konten baik di halaman maupun post, harus yang harus perlu diperhatikan yaitu adalah isi dari konten yang akan kita buat teman-teman ya. Pastikan pada saat kita membuat konten itu adalah konten yang berguna atau bermanfaat, ada manfaatnya, ada kualitasnya ya, ada kualitas daripada konten itu yang bermanfaat. Kemudian bagaimana struktur dan navigasinya, ini juga perlu diperhatikan teman-teman ya. Pada saat kita membangun website itu kita harus kita ketahui terlebih dahulu adalah struktur dan navigasi website kita untuk memudahkan istilahnya nanti pembaca ya, pengunjung navigasinya, map navigasinya. Jangan sampai mereka sendiri bingung gitu nanti kan untuk navigasinya. Karena sebagai salah satu syarat juga nanti kita untuk mengajukan monetisasi Google Ads sebagai mitra di Google AdSense nanti, bahwa wajib kita memiliki navigasi mapnya ya nanti ya. Ada map navigasinya nanti kita harus siapkan ya. Kemudian kita juga harus pastikan ini nanti adalah kepuasan pengguna. Bagaimana nanti algoritma membaca melihat ya sampai sejauh mana nanti orang bertahan di website kita. Misalnya ternyata nggak menarik, tiba-tiba habis itu di skip, jangan. Nah, berarti kualitas dari website kita itu dinilainya kurang baik. Jadi dipastikan nanti kita membuat konten-konten itu yang benar-benar menarik, bermanfaat, berkualitas ya, dan dicari orang informasinya. Seperti itu teman-teman, supaya nantinya mereka itu bisa betah berlama-lama untuk membaca ya, berada di website teman-teman. Atau mereka informasinya dibaca semua, edukasi dia dapat, informasi didapat, mungkin kita nanti ada produk yang kita jual, akhirnya yang tadinya kita tidak berjualan, tapi secara tidak sadar mereka akhirnya membeli produk kita. Begitu teman-teman ya. Kemudian nanti adalah dari popularitasnya ya, mungkin karena kita baru, kemudian kita jangan langsung harus langsung populer, tidak juga. Makanya nanti ada trik-triknya nih, ada trik-trik SEO yang nantinya juga akan saya ajarkan nih kepada teman-teman semua ya, khususnya teman-teman dan juga adalah member ya, atau subscriber dari Panduan Monet dan juga follower dari Panduan Monetisasi halaman Facebook saya. Saya akan ajarkan semua kepada teman-teman nantinya bagaimana trik-trik SEO-nya supaya website kita bisa masuk halaman 1. Nah, itu nanti saya akan ajarkan ya, bagaimana cara membangun istilahnya pondasi SEO ya, supaya sebetulnya bisa saja tidak perlu pakai bikin SEO ya, kita bangun semua pondasinya ya langsung pakai iklan. Cuma kan iklan itu begitu nanti uangnya tidak ada, habis itu nanti hilang lagi, website kita tidak akan pernah muncul terbaca. Lebih baik agak lama misalnya 30 sampai dengan 60 hari atau 2 bulan ya,
2 bulan atau 3 bulan, oh tapi kita target dia sudah akan masuk. Nah, nanti ada kata-kata kunci-kunci yang memang sudah mulai rame. Nanti itu saya akan ajarkan ya strateginya bagaimana supaya kita bisa nanti konten-konten kita bisa masuk di halaman 1. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana jenis-jenis kata kunci nanti, meriset kata kunci, menggunakan kata kunci yang sudah kita riset akan kita pakai, memasukkannya ke dalam kontennya, ya, dan pengaturan on page SEO-nya. Nanti saya akan ajarkan juga teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tetap menonton video edukasi ini sampai selesai. Jangan separoh-separoh. Nanti teman-teman akan bisa belajar dengan seri ya. Karena ini adalah pembelajaran serial, pembelajaran bertahap, tidak langsung sekaligus bisa 2 jam atau 3 jam, tidak teman-teman, tapi bertahap sehingga nanti teman-teman juga begitu belajar langsung bisa diaplikasikan. Nanti ada lagi materi baru langsung coba. Kemudian teman-teman, apa saja sih nanti apa saja nanti yang akan saya ajarkan sesuai dengan nanti yang SEO ini ya, bikin video langsung panjang. Jadi yang nanti akan saya ajarkan kepada teman-teman semua seperti itu ya, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara mengoptimasi halaman website. Nah, materi nanti yang saya ajarkan ya teman-teman. Yang kedua adalah bagaimana cara kita melakukan riset kata kunci atau keyword research. Jadi nanti kita akan melakukan proses riset. Kita riset dulu kata kunci ini kira-kira banyak enggak yang mencari, ya kan? Kemudian kita cek lagi teman-teman, kira-kira nih pesaingan kita yang berat-berat enggak, ada website yang sudah besar atau enggak. Nah, itu juga harus kita lakukan riset terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menganalisa kompetisi. Nah, ini tadi pesaing kita. Bisa jadi nih contoh ya kayak sekarang ini ya, misalnya panduan Monet, ternyata juga ada juga nih pesaing-pesaing kita yang sejenis ya, membuat sebuah website atau membuat blogs ya, yang mereka juga memakai kata kunci yang sama. Nah, ini juga nanti bagaimana kita harus pastikan di sana teman-teman ya. Semua nanti saya ajarkan di sini, ini pastinya nanti akan sangat bermanfaat teman-teman. Yang saya sampaikan di sini adalah semua nantinya daging ya, bukan hanya kulitnya saja, tapi daging itu pun nanti saya akan berikan secara cuma-cuma kepada teman-teman semua. Saya akan ajarkan semua ya. Saya akan ajarkan, mungkin di tempat yang lain bisa jadi harus berbayar segala macam, tapi di sini khusus untuk teman-teman semua, khususnya subscriber dan juga follower dari panduan Monet dan panduan monetisasi, teman-teman bisa belajar secara gratis dengan cukup menonton dan menyaksikan video ini, karena bisa langsung kita praktekkan semuanya teman-teman ya. Kemudian setelah itu nanti saya juga akan mengajarkan bagaimana sih membuat konten yang teroptimasi. Nah, ya kan tadi sudah saya sampaikan, bagaimana cara membangun popularitas. Ya, popularitas kita nanti buat link ya, bagaimana untuk melingkan dan menambahkan untuk reputasi kita ya, supaya nanti kita semakin kuat ya di sana ya, semakin kuat, apalagi kita bisa nanti ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan besar dan kita juga ada link kita di sana, itu makin bagus juga nanti di sana ya, supaya kita bisa membangun fondasi SEO kita. Kemudian kita juga akan nanti belajar bagaimana sih melakukan audit terhadap performa SEO kita. Ya, kita nanti akan belajar itu ya satu-satu nanti. Yang di awal nanti nanti ini pembelajarannya ini nanti akan saya buat per satu video, satu materi ya teman-teman. Jadi nantinya pastikan nanti teman-teman menonton semua video yang nantinya saya sampaikan, saya berikan tadi ya, dimana nanti saya akan membuat sebuah video edukasi itu dengan judul nanti bagaimana sih melakukan mengoptimasi ya, atau melakukan optimasi terhadap halaman website kita ya, supaya jangan sampai nanti halaman-halaman maupun posting kita itu belum teroptimasi. Jadi kita nanti akan belajar on page SEO ya, bagaimana mengoptimasi halaman website kita nanti. Kemudian yang kedua nanti kita akan materi pembelajaran kita ya, bagaimana cara kita melakukan riset kata kunci atau keyword research ya, sekali lagi. Dan yang ketiga bagaimana menganalisa kompetisi kita, pesaing kita, nanti kita cek dia, kita akan pelajari dia kata kunci apa, bagaimana polanya dia seperti apa, nanti kita akan belajar di sana ya, supaya apa,
kita juga bisa ya, minimal misalnya kita bisa di halaman yang sama dengan dia, walaupun kita belum bisa langsung kita langsung di urutan yang pertama, tapi setidaknya kita muncul di halaman yang pertama bersaing dengan dia. Mungkin dia di halaman satu, di urutan nomor 1, kita di urutan kedua atau ketiga ya. Kalau bisa kita sampai bagaimana caranya nanti kita bisa di halaman 1 urutannya adalah 3 besar, bukan hanya 10 besar. Begitu ya teman-teman, sobat panduan monet ya. Tetap semangat ya. Nanti kita juga belajar bagaimana sih membuat konten yang teroptimasi. Nah, nanti saya juga akan ajarkan di sana. Kemudian kita bagaimana supaya kita tuh lebih populer ya. Kita bikin link, kita memperkuat fondasi dari website kita ya. Supaya apa? Website kita nantinya begitu nanti sudah kita menguasai beberapa kata-kata kunci kita masuk di halaman 1, biasanya nanti nih teman-teman, begitu kita udah mulai populer, sering-sering di halaman 1, lama kelamaan nanti setiap kali kita membuat konten itu bisa lebih cepat masuk di halaman 1 ya, karena kita sudah mulai populer di algoritmanya nanti ya, terbaca algoritma, sudah terindeks. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana cara melakukan audit performa atas SEO yang kita bangun ya. Oke teman-teman, ini ada 6 materi yang nanti yang bisa kita pelajari ya. Nanti kita akan yang bisa pelajari ya. Jadi pastikan teman-teman jangan di skip ya, atau lagi kalau bisa jangan lompat-lompat belajarnya ya, jangan lompat-lompat. Baik, kita masuk ke topik yang pertama ya teman-teman. Kita sudah mulai masuk topik yang pembelajaran yang pertama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara optimasi on page SEO. Nah, ya, atau SEO on page ya. Itu adalah faktor-faktor yang menentukan teroptimasinya atau belum teroptimasinya website kita di mana? Ya di mata mesin pencari. Ya. Dalam artian jangan sampai nanti website kita saat tadi belum terindeks atau belum terbaca oleh mesin pencari. Sehingga apa? Nanti konten-konten yang kita buat itu tidak akan ada yang membaca, teman-teman. Ya, artinya apa? Kita harus memastikan terlebih dahulu ya, dari dalam website kita. Kalau kita bicara adalah dari dalam website kita sendiri. Di dalam dashboardnya itu kita melakukan pengaturan dashboard sesuai dengan template dan temanya juga yang harus diperhatikan. Makanya nanti teman-teman harus dipastikan pada saat kita membuat blog atau membuat website, nanti dipastikan kita menggunakan tema atau template yang SEO friendly dan user friendly ya. Dipastikan nanti kita juga menggunakan themes atau template itu yang SEO friendly ya, dan juga user friendly ya teman-teman ya. Oke, karena itu sekali lagi dipastikan bahwa harus kualitas ya, kita mengedepankan itu adalah harus relevan dan kualitasnya ya. Contoh kayak kita nanti membahas tentang panduan monet, berarti ya konten-kontennya nanti ya seputaran ya panduan monetisasi, buat website kah, Facebook kah, YouTube kah. Ya di sana yang dibahas, jangan malah membahas jalan-jalan misalnya, kan nggak nyambung nanti dia. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bagaimana sih konsep on page SEO? Nah, itu pertanyaannya teman-teman ya. Seringkali ada berapa kali pada saat kita melakukan pelatihan ya, bukan ada kelas bagaimana pada saat kita kelas itu sering sekali ada murid yang bertanya ya, siswa yang bertanya, Pak Syadari, gimana sih membuat website itu supaya kita tuh teroptimasi SEO-nya, Pak? Nah, itu seringkali yang bertanya kan, atau malah Pak, kamu kan saya tuh udah buat website Pak gini, tapi kok kayaknya belum terindeks ya, atau belum terbaca-baca ya Pak. Bahkan kayaknya malah nggak ada yang membaca Pak konten yang saya buat. Website saya bahkan malah nggak ditemukan Pak di Google, dicari
dari halaman 1 sampai halaman 100 nggak ketemu-ketemu Pak, di mana di halaman berapa sih Pak website saya? Nah, itu seringkali banyak yang bertanya begitu teman-teman. Nah, inilah kenapa selalu saya sampaikan kepada para siswa harus diperhatikan pada saat kita supaya apa? membangun Udah website jelas kita ya. di awal, Supaya ya tadi kan? sekali Tadi lagi jangan sampai nanti kita udah pada capek-capek saat buat kita konten membangun di ternyata awal website konten kita kita tidak harus memastikan itu ditemukan terlebih atau dahulu website kita ditemukan. Jadi Kita ada harus beberapa optimasi faktor nih on teman-teman page ya. SEO Ada nya beberapa atau dari faktor dalamnya. yang Kita bisa pastikan mempengaruhi dulu kita kepuasan penggunaan optimasi website. ya. Baik. Jadi ini harus diperhatikan nih teman-teman. Ada beberapa faktor nih harus kita pastikan adalah kontennya, isinya, materi yang kita sampaikan di dalam website kita. Apabila orang itu mencari berkunjung ke website kita, biasanya dia itu berharap itu mendapatkan jawaban, ya kan? Ya enggak? Pasti orang ingin mendapat jawaban teman-teman. Jawaban atas apa? Sehingga dia misalnya apa yang dia tanya, seperti tadi ya sudah saya contohkan. Saya itu ingin mencari konsultan pendirian LSP, atau saya itu ingin mencari informasi jadwal pelatihan untuk instruktur atau jadwal pelatihan digital marketing misalnya. Nah, jadi dipastikan adalah nantinya pembaca itu mendapatkan informasi yang real, ya, kontennya itu harus dipastikan. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah keywordnya, ya, keyword ini tadi sekali lagi adalah kata kunci yang kita targetkan. Makanya dipastikan pada saat nanti kita membuat halaman atau membuat posting konten, dipastikan isinya itu ya sudah istilahnya itu di dalam konten itu kita masukkan kata kunci yang kita targetkan. Nah, ya nanti ada istilahnya yang nanti kita dengar ada long tail keyword, ada yang kata kunci yang panjang, ada yang kata kunci yang sedang misalnya. Pertama misalnya panjang, kita ada 5 kata misalnya kan. Konsultan pendirian LSP itu 3 misalnya. Tapi nanti ada lagi konsultan pendirian LSP di Jakarta. Nah, itu kan nambah lagi kan nanti buat seperti itu. Terus padahal dari kata kunci di awal itu adalah LSP. Nah, misalnya kata kunci tunggalnya adalah LSP. Kata kunci yang kedua adalah apa? Pendirian LSP itu 2. Ya, kemudian kita pakai 3 kata kunci konsultan pendirian LSP misalnya ya. Kemudian selanjutnya apa? Dan seterusnya teman-teman. Seperti itu kata kunci. Misalnya pelatihan juga sama ya. Atau kita bikin konten tentang optimasi SEO. Misalnya pertama kata kuncinya adalah SEO. Kemudian ada 2 optimasi SEO. Kemudian yang ketiga cara optimasi SEO. Nah, bagaimana cara mengoptimasi SEO. Kemudian ada optimasi on page SEO. Nah, padahal kata kunci utama kita adalah SEO. Seperti itu teman-teman ya. Itu caranya nanti kita harus cek dulu nih keywordnya yang kita target. Nah, kemudian kita olah. Jadi di dalam website kita pada saat kita on page SEO, kata kunci utama kita itu apa? Jadi nantinya pada saat kita sudah ada kata kunci utama, baru nanti ada konten-konten yang harus menggunakan kata kunci utama itu tadi. Ya, jadi dipastikan sehingga apa? Algoritma ini membaca bahwa website kita tentang ini. Seperti itu ya teman-teman ya yang dicari informasinya. Kemudian judul juga sama, judul itu juga harus mengandung kata kunci di dalamnya. URL pun sama, menggunakan kata kunci di dalamnya. Kemudian yang kelima kita juga harus pastikan meta deskripsinya ya. Nah, meta deskripsinya itu harus seperti apa ya? Meta deskripsi dipastikan itu mengandung apa juga kata kunci yang kita targetkan. Gambarnya juga sama, harus kita pastikan dia mengandung kata kunci. Kemudian juga ada lagi outbound link dan ada internal link. Nah, kita harus pastikan kita harus ada di sana outbound itu berarti yang keluar, yang jangan sampai kita membuat outbound linknya tetapi yang tidak sejenis. Jangan sampai asal-asal ternyata kita malah nanti ke website yang linknya kita punya link tapi di website yang aneh-aneh. Kalau misalnya kita pendidikan berarti kita harus cari linknya yang pendidikan. Seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai asal-asal memilih seperti itu. Misalnya tentang blog jalan-jalan berarti harus yang di blog jalan-jalan. Misalnya berita, kalau bisa bagus kita misalnya ada media-media berita yang besar yang kita bisa dapatkan linknya di sana. Nah, seperti itu yang kita bangun fondasinya. Kemudian social sharingnya.
mungkin nanti dia ada di-share ke media-media sosial apa sepertinya supaya semakin kita di situ pondasinya juga makin bagus ya. Dan kemudian yang terakhirnya ini adalah kita harus pastikan kecepatan websitenya. Makanya dipastikan teman-teman, jangan juga kita asal-asal memilih hosting kita ya. Pada saat kita memilih hosting, pastikan kita cari hosting yang uptime-nya itu mencapai 99%. Ya, jangan sampai di bawah ya. Kalau bisa itu di atas 90% sampai 99% ya. Karena kecepatan itu sangat penting. Jangan sampai nanti lambat orang udah malas akhirnya ditinggal. Ya, seperti itu. Nah, jadi konten yang berkualitas ya, konten yang berkualitas baik itu ya otomatis tadi udah saya sampaikan ya. Nah, yang pertama tadi adalah konten ya. Pastikan nanti adalah konten yang berkualitas yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita membuat konten yang asal-asal aja buat. Ya, nantinya orang malas, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau konten yang berkualitas pasti nantinya pengunjung website kita akan betah berlama-lama, bahkan dia akan searching semua halaman kita akan dia buka, dia baca karena penasaran. Wah ini menarik, dia baca lagi yang lain. Wah ini menarik. Akhirnya dia bisa berlama-lama betah, ya. Dan dia nanti akhirnya mereka bisa menjadi penggemar berat kita, ya. Dia akan terus berkunjung, belajar, bahkan menantikan konten-konten kita yang terbaru yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Sehingga seperti apa? Nah oke. Ada yang pertanyaan, Pak, emang seperti apa sih Pak konten yang berkualitas? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang agak-agak konyol juga ya kalau ditanyakan ya. Seperti apa sih konten yang berkualitas? Sebetulnya kita semua pasti sudah tahu ya. Karena kita posisikan kita adalah orang yang sedang mencari informasi. Ya enggak? Pada saat kita memposisikan diri kita adalah orang yang sedang mencari informasi, harapan kita adalah mendapat jawaban. Ya kan? Jangan malah pada saat kita berharap mendapat jawaban yang ada malah ada ditawarkan, seringkali saya lihat begitu, malah ditawarkan ikut pelatihan yang ini lagi segala macam ya. Ngapain gitu? Kita ditawarkan gratis misalnya nanti ada seminar ya, nggak salah sih. Cuma pada saat orang mengikuti workshop atau BIMTEK kan dia pengennya ya udah jujur langsung di awal. Jangan nanti ada kata-kata gratis begitu udah datang ternyata cuma hanya jualan lagi, yang dijual itu tetap juga itu adalah jualan program. Jadi seolah-olah mereka jadi kayak dibohongi ya. Nah ini yang seringkali akhirnya mereka tidak mau berkunjung dan tadinya yang dia mungkin padahal tadinya dia ingin serius, bahkan dia mungkin bisa jadi pembeli, akhirnya dia nggak mau membeli. Ya harusnya dari awal ya langsung kita berikan informasi, pelatihannya begini, biaya sekian, apa yang sudah didapatkan, yang akan bisa didapatkan, berapa lama, apakah ada garansi dan benefitnya apa saja. Lebih baik kita fair. Nah ini adalah teknik digital marketing untuk memasarkan sebuah produk jasa khususnya ya. Jangan sampai kita membuat informasi-informasi yang menyesatkan. Jangan seperti itu ya. Kemudian lebih menonjol. Nah misalnya ada orang lain nanti bikin misalnya ada 3 cara, kita buat langsung 9 cara untuk seperti itu. Misalnya contoh kemarin saya ada buat nih ada 2 model A dengan model B. Pada saat saya membuat konten yang sama dengan judul cara membuat website 15 menit jadi ya. Kemudian saya buat satu lagi membuat website 5 menit langsung launching. Apakah bisa? Ternyata teman-teman, setelah saya membuat yang kata-kata 5 menit langsung launching, itu lebih banyak yang melihat, yang menonton videonya, yang membaca materinya. Kenapa? Pasti orang kan penasaran. Oh iya, dan mereka tes, coba ya benar juga. Jangan sampai materinya kita buat dan kita jelaskan bagaimana cara membuat. Yang penting kan launchingnya, belum semuanya. Nah, kita buat langkah-langkahnya secara detail. Akhirnya dia penasaran lagi. Sehingga dia kan oke, setelah website terbangun apalagi yang harus dilakukan, Nah, begitu loh teman-teman. Ini ada tahapan-tahapannya sehingga kita tidak pembaca itu atau pengunjung kita atau subscriber kita, follower kita tidak merasa kita dibohongi ya teman-teman. Kita tidak merasa kecewa karena memang oh iya benar. Begitu dites benar 5 menit jadi. Nah, tapi ketika kita jelaskan 5 menit itu seperti apa kan? Begitu terus, oh iya benar, berarti nanti setelahnya bagaimana cara proses optimasinya, karena hanya
membuat website langsung launching. Itu pasti 5 menit juga cukup, ya. Seperti itu teman-teman ya. Baik. Kemudian tadi udah saya sampaikan ya, disimak dalam waktu panjang karena apa? Menarik ya, menarik informasinya sehingga orang bisa betah berlama-lama. Terus membangkitkan perasaan kagum, wow keren gitu kan? Wah iya ya keren banget ya, ini dapat ilmu baru nih saya di sini ya. Dia jadi kagum, wah ternyata selama ini saya salah ya. Kan itu mulai dapat ilmu yang baru ya. Kemudian yang jelas tadi di awal bahwa apa? Dia menjawab ya, memberikan solusi atas permasalahan kita. Makanya sekali-kali nih, sebelum teman-teman membuat sebuah konten, pastikan dulu nih, memposisikan diri kita dulu nih. Saya ingin membuat konten tentang ini misalnya. Saya harus memposisikan diri saya itu sebagai pengunjung nantinya atau penonton. Kira-kira informasi apa sih yang saya butuhkan? Nah, itulah yang harus kita buat konten. Jadi kita apa? Membuat konten ini ya, pada saat teman-teman nanti membuat sebuah konten, pada saat teman-teman membuat konten, pastikan teman-teman itu adalah memberikan solusi. Oke, teman-teman. Pastikan kita berikan solusi kepada dia. Bagaimana cara mengatasi masalah dia? Orang yang mencari di mesin pencari itu pasti orang yang sedang mencari informasi. Ada masalah yang ingin dia tanyakan atau ingin ada sebuah masalah yang ingin dia tahu jawabannya. Jangan malah kita berikan pertanyaan lagi. Paham ya teman-teman ya? Ini sering kali terjadi. Saya lagi mencari informasi misalnya. Ternyata kok begitu saya masuk, lah kok kayak gini. Habis itu nggak pernah lagi berkunjung, orang itu nggak pernah balik lagi misalnya. Saya juga sama, ngapain lah. Ternyata begitu tak cek nggak ada yang menarik isinya. Akhirnya apa? Pergi dan tidak akan pernah lagi balik. Nah, ini yang membuat nanti website kita rusak penilaiannya tadi, kualitasnya teman-teman. Tapi apabila nanti orang datang, masuk, melihat nama apa segala macam, apalagi sampai dia share, dia bagikan, nggak usah dibagikan dulu aja, dia bisa buka baca sampai bisa berlama-lama di sana, dia merasa betah di website kita. Ini akan membuat kita semakin populer nantinya. Karena apa? Semakin banyak orang ya, semakin banyak orang yang merasa betah di dalam website kita berlama-lama, nanti algoritma ini akan semakin menyebarkan. Jadi ranking kita yang mungkin tadinya kita istilahnya anggaplah 10 ya, ranking ke 10 di halaman itu, kita bisa dengan cepat naik dan akhirnya kita nanti bisa di urutan pertama teman-teman. Ya, karena apa? Algoritma membaca orang merasa puas. Dari mana dia merasa puasnya? Orang bisa lama, ya betah di website kita. Bisa semua dikunjungi, bahkan bisa berjam-jam mungkin dia tidak keluar. Ya, dia merasa betah di sana. Begitu ya teman-teman. Nah ini harus dipastikan ya. 5 kriteria konten berkualitas ini tolong teman-teman pastikan. Sebelum kita membuat konten nantinya, ya. Pertama nanti yang harus teman-teman pastikan adalah konten kita itu memberikan manfaat. Ya, tadi kita memposisikan diri kita adalah yang pengunjung atau yang membaca atau yang akan menonton. Kira-kira apa informasi yang akan saya dapatkan, apa yang sedang saya cari, dan saya mendapatkan manfaat di sana. Ya, ada solusinya di sana ya. Yang kedua, lebih menonjol dibandingkan konten yang lain yang sejenis. Ya, banyak mungkin yang sejenis konten-konten yang kita buat, tapi kita harus bikin perbedaannya yang lebih menonjol, yang lebih menarik, supaya misalnya contoh ada tadi di halaman 1, 2, nomor 1 dan 3 semua, kan kita kadang-kadang lihat mana sih judul yang bikin kita penasaran, yang lebih menonjol. Nah itu maksudnya teman-teman ya, kita buat nanti judul itu yang lebih menonjol ya, bikin yang menarik ya, meta deskripsinya juga menarik, judulnya menarik ya kan, gimana membuat orang penasaran. Kemudian itu tadi bahwa orang itu betah di dalam website kita berlama-lama membaca ya, nggak begitu berkunjung lihat ya isinya seperti ini akhirnya ditinggal, terus nggak pernah balik-balik lagi. Nah ini yang lebih masalah lagi ya, seperti itu. Yang ketiga, bahwa apa, orang itu menyimak, nonton, betah ya berlama-lama. Terus yang keempat itu membangkitkan tadi apa? Membangkitkan perasaan kagum, terhibur, happy dia. Kenapa? Merasa terjawab. Ya kan? Apa yang dia cari itu dia mendapat jawaban. Nah, inilah
berkualitas berarti konten Bapak Ibu, para sobat Panduan Monet ya. Karena apa? Yang kelima kita apa? Dia merasa apa? Permasalahannya itu dijawab, diselesaikan. Makanya kelima itu menyelesaikan permasalahan pengunjung. Jadi ada 5 ya, ada 5 kriteria konten yang berkualitas. Pastikan teman-teman pada saat kita akan membuat sebuah konten, buatlah konten yang berkualitas, memenuhi 5 kriteria yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, Bapak Ibu Sobat Panduan Monet. Ya, jangan sampai kita asal-asal saja membuat konten nanti. Boleh kita ambil referensi, boleh lihat punya teman-teman, atau boleh lihat yang sejenis. Nah, justru itu yang perlu kita riset, yang sejenis seperti ini, seperti apa sih bahasanya dia. Nggak apa-apa kita baca, kemudian kita buatlah yang lebih apa tadi, menonjol. Ya, seperti itu, baik. Nah, itu tadi ya pembahasan bagaimana kita melakukan optimasi on page SEO ya, bagaimana kita melakukan optimasi on page SEO ya. Ya. Jadi tadi udah dipastikan ya. Oh ya, dan juga dipastikan ya teman-teman, pada saat kita membuat konten itu yang dipastikan original ya. Original, jangan kita copy paste punya orang. Ya, makanya kita perlu nanti ada alat ya, ada tools juga. Kalau bisa kita cek nanti ya. Tools ini yang mengecek keasliannya ya. Makanya gini, ada salah satu hosting ya, yang saat ini sedang memang saya pakai juga ya. Saya selalu menggunakan itu sudah 9 tahun ya, sudah 9 tahun. Saya bukan di sini karena promosi atau apa teman-teman ya, karena memang saya sudah mendapatkan benefitnya. Saya menggunakan sampai saat ini masih setia menggunakan Hostinger teman-teman ya, Hostinger ya. Apabila teman-teman juga ingin memulai membuat website, sebenarnya saya sudah ada ya, sudah ada materinya, nanti teman-teman bisa tinggal tonton ya. Dan nanti teman-teman bisa tonton juga video-video saya tentang edukasi-edukasi panduan monetisasi ya, termasuk monetisasi website. Jadi nanti pada saat awal membuat ini, dan juga di sana juga saya ada video kenapa sih saya rekomendasikan itu menggunakan Hostinger, dan juga nanti saya juga di situ ada link ya, pada saat menggunakan link yang saya berikan, apalagi teman-teman baru ingin membuat website, saya ada di sana link. Dengan menggunakan link, lewat link itu pendaftaran teman-teman menggunakan link itu, nanti teman-teman akan mendapatkan tambahan ya, mendapatkan tambahan potong harga atau diskon mencapai 20% tambahannya ya. Itu real, nanti bisa dicoba. Nah, saya juga nanti untuk bukti saya juga akan tuliskan di kolom deskripsi dan kolom komentar ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di situ ya, di kolom deskripsi link Hostinger yang nantinya yang bisa teman-teman baca ya. Di situ nanti, lewat situ nanti teman-teman bisa tonton ya, begitu teman-teman. Baik. Nah, oke teman-teman, demikian ya untuk pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama yaitu kita lakukan on page SEO. Baik, itu adalah materi kita yang pertama. Kita sampai di on page SEO saja dulu teman-teman ya. Nanti untuk materi selanjutnya saya akan mengajarkan kepada teman-teman ya, bagaimana kita membuat ya, atau mencari atau membuat kata kunci yang populer dan tepat sasaran. Nah, bagaimana sih nanti kita ya merisetnya ya, melakukan riset seperti apa, kemudian bagaimana nanti kita menggunakan kata kunci itu di dalam konten kita. Ya, teman-teman pastikan teman-teman semua untuk menonton ya, menonton video-video saya juga yang sebelumnya sudah ada ya. Pastikan nanti teman-teman bisa tonton video-video saya sebelumnya yang ada di channel YouTube saya ya, channel YouTube saya di Panduan Monet. Teman-teman tinggal ketik aja @panduan monet, atau teman-teman bisa juga nanti di mungkin di gambar ini akan ada di sana ya. Jangan lupa pastikan teman-teman itu subscribe ya, subscribe apabila teman-teman belum bergabung, dan juga pastikan aktifkan ya notifikasi loncengnya. Pilih yang semua supaya jangan sampai ada yang terlewatkan ya pada saat saya mengupload panduan-panduan yang terbaru ya. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, support dan dukung terus video-video saya dan channel ini dengan teman-teman memberikan komentar yang positif ya. Teman-teman boleh bertanya dan memberikan komentar yang sifatnya membangun dan positif. Apabila ada pertanyaan silakan
teman-teman bisa bertanya lewat komentar ya. Nanti saya akan jawab ya. Saya akan bantu jawab seperti apa mungkin ada ingin diskusi tentang SEO, bagaimana pengaturan segala boleh, silakan ya. Kita akan berikan secara gratis ya, tapi lewat komentarnya saja nanti kita akan buat ya. Kecuali nanti teman-teman ingin nanti mengikuti nanti saya juga nanti akan membuka kelas ya. Kita akan buka kelas live-nya nanti, mungkin nanti situ kita langsung interaktif, langsung bisa bertanya tentang pengaturan SEO-nya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, seperti itu ya. Jangan lupa juga di-share kalau memang video ini menurut teman-teman sangat bermanfaat dan teman-teman atau keluarga dan saudara yang lain menurut teman-teman juga itu perlu mereka tahu mendapatkan informasi ini, tolong support juga dan sebarkan, share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi Sobat Panduan Monet, sampai bertemu kembali di materi Panduan Monet yang selanjutnya. Salam monet dan salam cuan.